Saya malah mau bilang bukan hanya kemungkinan Hotman Paris, Willy Salim, Denny Sumargo. Mungkin bukan hanya mereka. Masih banyak. Saya percaya masih banyak yang ingin jadi mualaf. Pak Pendeta ngomong begitu. Ya, saya ngomong begitu karena saya bicara dari sisi Alkitab. Alkitab bukan hanya menceritakan atau mengatakan atau saudara-saudara bahwa hanya beberapa orang yang akan tinggalkan Yesus atau beberapa orang mualaf. Tetapi masih banyak lagi, ya. Kenapa demikian? Ini menurut saya pandangan Alkitab atau catatan Alkitab telah menulis bahwa orang-orang pada akhir zaman akan meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka. Jadi saya tidak kaget kalau hari ini Ruben Onsu mualaf, lalu Bobon Santoso mualaf, Dr. Richard Lee mualaf, lalu ada perkiraan lagi Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Saya tidak kaget karena Alkitab bicara tentang orang-orang ini. Alkitab sudah bicara bahwa satu waktu di akhir zaman orang-orang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Baik, izin kami menanggapi pernyataan Pak Pendeta. Yang pertama, Bapak Pendeta mengatakan bahwa umat Kristen bakal banyak yang keluar, artinya menjadi mualaf. Yang pertama. Tapi di sisi yang lain, ada orang non-muslim di sana atau orang Kristen yang mengatakan bahwa banyak sekali umat Islam yang masuk murtad menjadi Kristen, yang masuk ke dalam agama Kristen. Jadi bahkan pemberitaannya tuh heboh, ada ribuan orang yang murtad, kemudian ratusan orang yang murtad dan dibaptis dan sebagainya. Berarti dalam hal ini ada dua pernyataan yang berbeda, yang kontradiksi. Yang pertama, Bapak Pendeta ini mengatakan bahwa umat Kristen akan banyak yang keluar dari Kristen menjadi mualaf, dan di satu sisi yang lain ada orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Muslim itu banyak keluar dari Islam, artinya menjadi murtad. Jadi ada dua pernyataan yang berbeda. Apakah memang kalau misalkan banyak yang mualaf kemudian ini sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan Bible? Kalau misalkan banyak yang murtad keluar dari Islam, itu hanya tipuan belaka dan sebagainya, begitu ya. Kita tidak mempermasalahkan itu, tetapi ini pernyataan yang berbeda. Baik ya ikhwan, kita akan lanjutkan lagi bagaimana pernyataan pendeta ini, karena kata pendeta ini bahwa orang yang keluar dari Kristen atau menjadi mu'alaf itu sesuai dengan Bible, sesuai dengan Alkitab. Kita akan lihat bagaimana pernyataan pendeta ini. Silakan ya ikhwan. Itu sebabnya saya tidak kaget kalau ada orang lagi yang mau ikuti jejak-jejak para mu'alaf atau orang meninggalkan Yesus. Itu tidak masalah, karena Alkitab sudah bicara. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi, kekristenan sejati digambarkan sebagai gandum, dan kekristenan yang tidak sejati disebut sebagai debu jerami. Saudara-saudara, jadi yang jerami akan dipisahkan dengan gandum. Jadi tidak heran kalau orang meninggalkan Yesus. Baik, sahabat Asik Haji, ini pernyataan begitu sangat menarik, kita akan tanggapi bersama. Tatkala Pak Pendeta ini mengatakan orang Kristen itu akan banyak yang murtad, akan banyak yang keluar dari Kristen menjadi Islam. Pertanyaannya adalah, yang pertama, kenapa kok malah ke Islam? Dari sekian banyaknya agama, ratusan, bahkan ribuan agama di dunia ini, tetapi kenapa orang Kristen memilih masuk Islam? Bukankah selama ini umat Islam itu banyak difitnah, banyak kemudian membuat syubhat ke dalam Islam? Kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Quranul Karim, subhanallah, ini adalah mukjizat Al-Quran yang telah Allah firmankan jauh-jauh sebelum kita ada di dunia ini ya ikhwah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah berfirman dengan begitu sangat jelas dan nyata sesuai dengan realita. Subhanallah ya ikhwah. Kalau misalkan kita melihat ayat ini, orang-orang yang berbondong, yang keluar dari agama yang kemudian Bapak anut ini, salah satunya artis yang sekarang ini sedang viral di media sosial, banyak sekali yang masuk Islam. Itu pilihannya, kenapa harus ke Islam? Dari sekian banyaknya agama, dari sekian banyaknya kepercayaan, kenapa harus ke Islam? Karena jawabannya ada dalam Al-Quran. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Engkau akan melihat wa ra'aitan nasa yadkhulu. Di dalam bahasa Arab, kalau misalkan menunjukkan akan, itu bisa dengan dua kata, dengan dua huruf. Ada saupa, ada sin. Sayadkhulu dan saupa yadkhulu. Contoh misalkan, kami membuat kalimat sa'adkhulu, saya akan masuk, dengan saufa adkhulu, sama maknanya saya akan masuk.
Tetapi bedanya, kalau misalkan saufa adkhulu, saya akan masuk, tapi masuknya ada jarak, ada jangka waktu. Boleh sekarang atau besok lusanya lagi. Jadi memiliki jeda. Saufa adkhulu. Tetapi kalau misalkan saya dkhulu, itu banyak sekali orang-orang yang berbondong ke dalam Islam, dan itu terus-menerus datang, mengalir terus ya ikhwah. Saya dkhulu. Kalimat di sini saya dkhulu. Jelaslah firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa manusia akan berbondong-bondong ke dalam Islam. Kalau misalkan kita melihat agama di dunia ini, banyak sekali agama, tetapi kenapa yang dipilih Islam? Justru Bapak ini mengatakan katanya di akhir zaman akan banyak orang yang keluar dari Kristen. Tetapi di sisi yang lain, subhanallah, ada pemberitaan-pemberitaan katanya orang muslim itu banyak ditinggalkan. Ternyata realita di sini sangat terbalik ya ikhwan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang masuk Islam sesuai dengan ayat di dalam surat An-Nasr ini ya ikhwan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini sangat menarik ya ikhwan. Jadi tidak, kalau ada orang mengatakan Pak Pendeta jangan panas, Pak Pendeta jangan panik. Oh, tidak panik. Dan Alkitab sudah bicara itu, saudara-saudara. Jadi Alkitab telah menubuatkan ini. Matius 24 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kalau misalkan Bapak ini mengatakan kepada Islam ya bahwa orang Kristen akan dibenci, orang Kristen akan dibunuh, mohon maaf, ini tidak sesuai. Karena apa? Karena hemat kami, negara-negara yang mayoritas Islam, negara-negara yang dimana penduduk Islamnya yang tertinggi, kemudian ada Kristiannya di sana, itu mereka tidak dibenci. Bahkan ada hukum yang mengatur, ada undang-undangnya, tidak dibenci ya ikhwah. Bahkan umat-umat Kristen itu damai, tentram, sampai sekarang damai ya ikhwah. Bahkan di Indonesia saja, jangan jauh-jauh. Di Indonesia misalkan, orang Kristen ya hidup nyaman, mereka beribadah dan sebagainya. Ini kalau misalkan disampaikan oleh Bapak ini, mau dibunuh, rasa-rasanya tidak ya ikhwah. Atau misalkan disiksa, rasa-rasanya tidak. Umat Kristen di Indonesia itu harmonis, mereka melaksanakan ibadahnya Natalan, kemudian masuk ke gereja, biasa-biasa saja. Karena kalau misalkan kita melihat di ayat yang kemudian Bapak ini baca, akan disiksa, akan dibunuh, bahkan dibenci. Tidak. Kami tidak membenci orang Kristen yang kemudian baik kepada kita, yang kemudian mau berdampingan hidup dengan umat Islam, yang kemudian mau sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kemudian kita pun juga sama, saling merangkul dan sebagainya. Kami tidak membenci. Termasuk kepada Pak Pendeta ini, kami tidak membenci. Kami tidak membenci. Walaupun Anda percaya kepada Yesus misalkan, kami tidak membenci. Kami masih tetap sayang, kami tetap cinta, kami tidak membenci. Jadi, mohon maaf, tidak sesuai begitu ya. Kalau misalkan ditujukan kepada umat Islam, kami tidak membenci begitu ya. Bahkan semua bangsa katanya, semua bangsa. Di mana ya kira-kira kalau misalkan semua bangsa akan membenci kekristenan? Tidak ya ikhwah, kita tidak membenci. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Dan perhatikan ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad. Saya ulangi lagi. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Baik, kalau misalkan ada orang yang keluar dari Kristen kemudian menjadi Muslim, justru hemat kami, mereka akan semakin harmonis ya ikhwah. Mereka akan masuk ke dalam agama di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Justru rasa-rasanya kenapa harus membenci begitu? Kenapa harus saling menghina? Kenapa harus saling merendahkan? Justru umat Islam di sini akan saling merangkul, kan sesuai dengan ayat Al-Quran, dan kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau misalkan ada orang yang kemudian tidak mengikuti Al-Quran, maka imannya dipertanyakan. Sedangkan Al-Quran secara tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang mu'alaf, orang yang kemudian masuk Islam, itu adalah saudara. Maka rasa-rasanya, mohon maaf Pak Pendeta, ketika keluar dari agama Anda misalkan, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tidak. Justru umat Islam akan dibingkai dengan ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Tidak harus bertikai, tidak harus membenci. Karena dalam Al-Quran secara tegas mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh engkau menghina dan mengejek satu kaum dengan ejekan yang membuat sakit hati dan sebagainya. Jadi, mohon maaf Pak Pendeta, perihal orang yang masuk ke dalam Islam itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afaja. Yang kedua, perihal kata Pak Pendeta ini, orang Kristen itu akan banyak murtad, akan banyak keluar dari kekristenan. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa yang dipilih hanyalah Islam? Itu. Kenapa yang dipilih hanyalah Islam? Bukankah dari sekian banyak agama di dunia ini dan eksis agama di dunia ini harusnya yang dipilih bukanlah Islam? Salah satunya misalkan kemarin
mayoritas artis-artis yang kelima itu subhanallah mereka memeluk ke dalam Islam. Tetapi ikhwafillah, di sini kami menegaskan bahwa Al-Qur'an menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Walaupun orang-orang banyak memeluk kepada Islam, orang-orang banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh mengangkuhkan diri. Karena kata Allah, fasabbih, justru kita harus banyak berzikir, kita harus banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan justru kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan takabur, tetap hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi hidayah adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu hemat kami, tanggapan kami kepada Pak Pendeta. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Aku qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.